Halo semua, nama saya Yosepin Lovina Putri Kusmawati dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan membahas soal persiapan US Kimia. Unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Pertama-tama, kita harus menentukan konfigurasi elektron dari tiap unsur. Unsur 11R memiliki konfigurasi 281. Dengan elektron valensi 1, maka 11R termasuk dalam golongan 1A dan atom logam. Untuk mencapai kestabilan, 11R ini cenderung untuk melepaskan elektronnya, maka akan berubah menjadi R1+. Selanjutnya, unsur 16K memiliki konfigurasi 286. Dengan elektron valensi 6, maka 16K ini termasuk golongan 6A dan atom non-logam. Untuk mencapai kestabilan, unsur 16K ini cenderung untuk menangkap 2 elektron. Selanjutnya, kita menggunakan AXBY untuk membentuk rumus. R1 akan berperan sebagai AY+, dan K2- akan berperan sebagai BX-. Dan kita tinggal tukar bagian atas ionnya ini, seperti yang AXBY, akan terbentuk menjadi R2K. R2K ini merupakan jenis ikatan ion, karena terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Maka jawaban yang benar adalah A. Saya akan menjelaskan soal nomor 32. Diketahui senyawa-senyawa asam halida dengan data massa molekul relatif sebagai berikut. Urutan titik didih dari yang tertinggi adalah, dari ABC yang ada jawabannya itu yang C, HF, HI, HBr, dan HCl. Pembahasannya, titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh Mr dan ikatan antar molekul. Semakin besar Mr suatu senyawa, maka titik didihnya akan semakin besar. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didihnya juga akan semakin besar. HF memiliki ikatan hidrogen. Umumnya, ikatan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa HI, HCl, dan HBr dapat dilihat dari besar Mr-nya, di mana MrHI sebesar 128, MrHCl sebesar 36,5, dan MrHBr sebesar 81. Sehingga dapat disimpulkan urutan titik didih yang tertinggi adalah HF, HI, HBr, dan HCl. Pembahasan soal nomor 25. Konfigurasi elektron dari unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah: unsur P memiliki elektron valensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar menjadi 8. Karena kedua unsur sama-sama membutuhkan elektron dan tidak dapat saling memberikan, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya, di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron. Untuk memudahkannya, kita kalikan saja P dikali 1 dan Q dikali 2 menjadi perkalian silang. Maka diketahui hasilnya yaitu PQ2. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, ikatan kovalen PQ2. Di video kali ini saya akan membahas soal PAT kimia di nomor 35. Ketika tabel hasil uji karbohidrat berikut, pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah, ini adalah materinya identifikasi jenis karbohidrat dengan menggunakan beberapa uji coba. Nah, yang harus kita tahu antara lain, yang pertama, uji Fehling menggunakan Cu2O. Antara lain ada fruktosa, glukosa, maltosa, dan laktosa. Yang kedua, ada uji Fehling tidak menggunakan Cu2O. Antara lain ada sukrosa, amilum, dan selulosa. Yang ketiga, ada uji Molis menghasilkan merah ungu. Berarti dia karbohidrat. Kalau tidak menghasilkan merah ungu, berarti bukan karbohidrat. Dan yang terakhir, ada hidrolisis amilum dengan bantuan enzim, berarti dia glukosa. Nah, berdasarkan opsi pada soal, berarti jawabannya ada di C.